Lovers, kembali lagi nih bersama aku Sandiego di edisi Ramadan. Nah, pada bulan Ramadan kayak gini, permasalahan kulit kita tuh nggak jauh-jauh nih guys. Biasanya dari kulit kering dan juga dehidrasi nih. Semua itu karena perubahan pola makan dan minum yang terjadi dalam tubuh kita sehingga tubuh kita tuh ngerasa kekurangan cairan. Nah, tapi sebenarnya faktor apa lagi sih selain itu yang bisa menyebabkan kulit kita kering dan dehidrasi selama bulan puasa? Nah, tapi nggak lupa sebelum itu, aku ingetin kalian untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Wijaya Pelem Klinik. Nah, langsung aja tanpa lama-lama, ikutin aku ngobrol dokter kali ini. Hai guys, kembali lagi nih bersama aku di konten Ngobrol Dokter kali ini nih. Tapi sebelum itu, di sebelah aku udah ada narasumber kita yang bakal bahas tentang kulit kering dan dehidrasi selama bulan puasa nih. Di sebelah aku udah ada Dokter Rizky. Hai dok. Halo. Dokter mungkin boleh perkenalkan nih dok ke semua teman-teman. Halo semua, saya adalah Dokter Rizky Yohana, salah satu praktisi dokter di WBC Cabang Depok. Nah nih dok, seperti yang tadi saya udah sebutin juga nih dok, kita lagi bahas tentang kulit kering dan dehidrasi selama bulan puasa nih dok. Nah, bedanya kulit kering dan dehidrasi itu sendiri tuh apa aja sih dok? Beda Kak Sandy, jadi kulit kering dan dehidrasi kadang-kadang kita anggap sama ya, padahal dia dua hal yang berbeda. Kalau kulit kering itu adalah suatu kondisi kulit di mana berhubungan dengan produksi minyak. Jadi dia berhubungan dengan kelenjar minyak. Kulitnya sendiri kekurangan produksi minyak. Biasanya sifatnya lebih permanen, sifatnya lebih lama. Sedangkan dehidrasi hubungannya sama kekurangan cairan. Jadi si kulit ini kekurangan cairan pada epidermisnya. Sifatnya lebih temporer. Biasanya ditandai kulitnya kasar, kemudian kusam, kemudian banyak komedo. Sedangkan pada kulit kering biasanya tandanya lebih berat lagi. Dia kulitnya itchy, kemerahan, gatal, cracking, kering, seperti itu. Jadi sangat-sangat berbeda ya antara dehidrasi dan kulit kering ya dok ya? Betul. Terus kalau dihubungin sama bulan puasa nih dok, penyebab kulit kering dan dehidrasi itu selama bulan puasa itu apa aja dok? Kalau hubungannya sama bulan puasa sih yang pasti karena asupan cairan yang kurang ya. Kadang-kadang kita jadi minum airnya jadi kurang karena kita berpuasa. Ya semestinya tetap 8 gelas sehari supaya menghindari si kulit ini menjadi dehidrasi. Sedangkan kulit kering ini ketika bulan puasa biasanya sih kita jadi nggak begitu aware untuk memakai skincare, pelembab, jadi terlupa. Jadi asupan cairannya juga berkurang, jadi produksi minyaknya pun akhirnya juga berkurang karena makanannya jadi ngaco ya. Buah, sayur, kayak begitu asupannya pun kurang. Nah terus tadi kan faktor-faktornya dok ya, kalau ini tuh cara mengatasi si kulit keringnya ini saat kita bulan puasa kan kita kan berpuasa berlama tuh 8 jam lebih ya dok ya, itu gimana dok cara ngatasinnya? Yang jelas asupan cairan harus cukup, kita bagi nih 2 gelas, waktu berbuka puasa 2 gelas minum air, kemudian sebelum sholat raweh 2 gelas, sebelum tidur 2 gelas lagi, sama waktu sahur nanti 2 gelas lagi, itu udah 8 gelas. Kemudian kita jaga asupan makanan, buah dan sayur itu harus cukup. Paling enggak dia memenuhi seperempat piring nasi kita, jangan dilewatkan supaya kandungan cairan di dalam tubuh ini tidak berkurang. Gitu. Kemudian jangan lupa tetap memakai produk-produk skincare seperti yang biasa kita kerjakan. Jadi tetap pakai moisturizer, tetap pakai sunscreen ketika keluar di siang hari untuk menjaga kelembapan kulit. Oke, jadi tinggal diubah aja ya dok ya polanya tuh mengikuti selama kita berpuasa ya dok betul. ya? Kalau siang hari nggak mungkin ya kita rubah ke malam hari. Oke, nah terus dok, banyak juga nih pertanyaan kalau misalnya udah pakai moisturizer tapi kok kulit masih kering sih dok? Nah, kalau udah pakai moisturizer tapi kulit makin kering, masih kering aja, masih kering. berarti perlu tindakan tambahan, Perlu terapi tindakan ajuvan. Iya, jadi perlu dilakukan tindakan dari dalam. Jadi bisa datang ke klinik, nanti kita kerjakan. Ada beberapa pilihan tindakan. Ada DNA kemudian ada penyuntikan HA, hyaluronic acid. Kita ada juga penyuntikan skin booster, rejuran, banyak sekali treatment di klinik, nanti bisa dikonsultasikan ke dokter. Oke, jadi bisa diselesaikan dengan treatment ya dok ya. Nah dok, ini ada juga pertanyaan dok, kenapa orang yang justru jerawatan karena memakai moisturizer dok? Nah ini gini, pada orang-orang jerawatan dia bisa kulitnya ini menderita dehidrasi kulit. Okay. Jadi dia jerawatan tapi sebenarnya kulitnya ini dehidrasi. Nah,
Di sini dengan pemakaian moisturizer, kalau pemakaian moisturizernya tidak tepat, misalnya pemakaian moisturizer yang berlebihan, nanti dia akan menghambat si pori-porinya. Karena sumbatan ini berkumpul sama komedo, kemudian produksi minyaknya, nah akhirnya jerawatnya makin banyak. Atau bisa juga karena alergi dari satu bahan si moisturizer. Jadi moisturizer ini kan macam-macam bahannya. Dia alergi sama salah satu bahan sehingga ketika dipakai jerawatnya lebih banyak. Itu bisa juga. Jadi bisa terjadi juga karena si moisturizer sendiri juga atau enggak dengan kondisi kulitnya juga ya. Betul. Nah terus dok, selain moisturizer, untuk atasi kulit kering bisa pakai produk apa aja sih dok? Atau harus dengan treatment tadi seperti yang dokter udah jelasin juga ya? Moisturizer sendiri ada beberapa macam. Moisturizer ada yang humectant, ada yang emollient, kemudian ada yang occlusive. Nah itu jenisnya macam-macam. Kalau yang humectant ini dia metodenya dia menarik air ke dalam kulit. Jadi ketika diaplikasikan pada saat kita habis cuci muka, kulit masih sedikit lembab, kemudian diaplikasikan, si kadar air ini akan stay di dalam kulit. Jadi dia menarik air, membuat kulitnya lembab. Contohnya ya si HA, hyaluronic acid. Kemudian ada juga moisturizer yang dari jenis emollient. Dari jenis emollient ini dia berfungsi untuk menenangkan kulit, membuat kulitnya jadi tenang. Kemudian tadi yang kulit kering, gatal, itu dia menjadi membaik. Nah, yang satu lagi adalah occlusive. Kalau occlusive ini dia melapisi. Jadi kulit yang kering ini dia akan dilapisi oleh si occlusive ini, contohnya ceramide, sehingga nanti dia akan menjadi lembab. Gitu. Jadi moisturizernya ada beberapa macam jenisnya. Bisa humectant, emollient, ataupun occlusive. Dan juga bisa ditambah dengan treatment yang tadi dokter pernah sebutin ya dok ya? Dengan yang topikal, yang dioles, kurang ada hasil. Ya bisa ditambahkan dengan treatment. Nah jadi gitu guys, selain mengatasi kulitnya itu dengan si produk itu juga bisa dilakukan dengan treatmentnya dok ya. Nah tadi dokter udah kasih tahu nih gimana cara ngatasinnya. Nah kalau untuk mencegahnya tuh gimana dok kulit yang dehidrasi ini dok? Untuk mencegah kulit dehidrasi yang pertama asupan cairan harus cukup 2 liter sehari minimal. Kemudian konsumsi sayur, buah juga harus cukup. Kemudian pemakaian skincare, moisturizer, sunscreen itu juga harus adekuat. Tapi ya dok dilakukan ya dok. Nah terus kita nih kalau kita ngalamin kulit kering nih dok, kira-kira bisa memicu masalah kulit lain nggak sih? Kulit kering yang misal contoh dokter kan tadi bilang kan juga, oh kulit bisa jerawatan tuh karena kulitnya dehidrasi juga, karena kering juga. Bisa. Jadi kulit kering ini bisa memicu berbagai masalah ya. Yang pertama sih biasanya gatal. Iritasi gitu ya dok? Iritasi kulitnya jadi gatal. Kemudian kulitnya jadi kemerahan sensitif, jadi gampang iritasi, gampang merah, gatal, nanti bisa ada rasa panas seperti terbakar, ujung-ujungnya sih iritasi. Kalau iritasi ini berkepanjangan tanpa adanya pengobatan yang adekuat, nanti bisa jadi PIH, jadi bisa jadi flek karena dibiarkan begitu saja, jadi karena digosok atau dikelopek, nah itu nanti bisa menyebabkan flek. Nah, jadi teman-teman harus benar-benar aware ya dok ya, ternyata kulit dehidrasi dan kering juga itu bisa menyebabkan permasalahan kulit yang banyak ya dok, dan kompleks ya dok ya. Nah nih dok, terakhir nih, tadi kan udah bahas tentang si skincare-nya segala macam. Boleh lebih lanjut lagi nggak sih dok? Treatment apa aja sih yang pas untuk untuk mengatasi kulit kering nih dok selama bulan puasa nih, kan banyak yang puasa nih kan? Ini maksudnya treatment di klinik ya? Di klinik ya dok? Di klinik ada banyak sekali. Yang pertama itu kita punya DNA Salmon untuk skin booster. Nanti prosesnya disuntikan di dalam kulit. Ini painless, jadi nggak sakit sama sekali. Dikasih anestesi topikal supaya nggak sakit, dan penyuntikannya pun dengan alat, dengan vital injector, jadi tidak menyakitkan sama sekali. Kemudian berikutnya ada penyuntikan hyaluronic acid. Penyuntikan hyaluronic acid juga nggak terlalu nyeri karena dia hanya disuntik di 5 titik kanan dan 5 titik kiri. Jadi di muka itu hanya ada 10 suntikan. Itu pun juga di anestesi topikal dulu supaya baal mukanya. Jadi jangan khawatir teman-teman, semua tindakannya nggak ada rasa sakit. Kemudian ada juga skin booster dengan Rejuren atau skin booster dengan HA yang lain. Nanti metodenya juga sama, dikasih anestesi topikal dulu untuk mengurangi nyeri, kemudian penyuntikannya bisa manual dengan jarum yang sangat kecil, jarum baby halus, ataupun dengan vital injector. Wah, jadi banyak banget nih treatment yang bisa dilakukan selama bulan puasa ya. Dan kalian juga semuanya nggak perlu khawatir karena treatment-treatment ini dilakukan dengan tenaga yang profesional dan juga sudah melakukan prosedur yang sesuai ya dok ya. Jadi minimal rasa sakit juga. Betul, teman-teman tinggal datang untuk konsultasi aja, nanti bisa
kita diskusi mana yang paling cocok untuk kulit teman-teman. Kalian bisa langsung nanti konsultasi, datang aja ke cabang Wijaya Platinum Clinic terdekat di kota kalian nih. Wah, dokter terima kasih banyak nih, udah banyak banget ilmu yang sampai ke aku dan ke semua teman-teman tentang masalah kulit dehidrasi dan kulit kering ya dok ya. Nah semuanya jangan lupa, aku ingetin kalian nih, tetap terus ikutin konten Ngobrol Dokter kali ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channelnya Wijaya Platinum Clinic. Nah Sandi dan Dokter Rizky undur diri dulu, sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Bye-bye!